Insiden sinar laser di kapal dan pesawat terjadi di medan perang Laut Merah. Jerman lontarkan tuduhan ke pihak Cina, Houthi Yaman ikut tersentil dalam insiden laser tersebut. Muncul pertanyaan apakah Jerman dan Cina berpotensi terjun ke medan perang Laut Merah. Mengutip Tribun News pada 9 Juli, tuduhan itu diungkap dalam pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Jerman, Selasa 8 Juli 2025. Perlu diketahui terlebih dahulu, Kemenlu Jerman menuduh militer Cina menggunakan laser untuk menargetkan pesawat Jerman. Adapun insiden laser itu dilaporkan terjadi selama Aspides, operasi keamanan Uni Eropa di Laut Merah, Samudra Hindia, dan Teluk Persia yang diluncurkan tahun 2024. Tujuannya untuk menghadapi serangan dari Houthi Yaman terhadap kapal-kapal di wilayah tersebut. Namun bukannya ditujukan untuk Houthi, melainkan ke pesawat Jerman yang sedang melakukan pengintaian di atas Laut Merah. Lantas, Jerman menuduh Cina dan memanggil duta besarnya Deng Hongbo, menyebut insiden laser itu sebagai gangguan terhadap operasi yang sama sekali tidak dapat diterima. Adapun sumber utama media Fokus mencatat bahwa di angkatan bersenjata, sinar laser dianggap sebagai isyarat yang mengancam. Lantas, sebagai informasi tambahan saja, Cina berulang kali mendapat tuduhan dari negara lain terkait insiden laser, termasuk Amerika Serikat. Iran lontarkan ultimatum perang di seluruh kawasan berpotensi terjadi. Buntut, Israel diduga menjadi sosok yang menggagalkan perundingan nuklir Iran dengan Amerika Serikat. Mengutip Al-Mayadin pada 9 Juli, ultimatum ini diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sekaligus Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Dalam postingannya, Araghchi menuduh rezim Israel sengaja menyabotase jalur diplomatik yang menjanjikan antara Teheran dan Washington, lalu memperingatkan bahwa eskalasi lebih lanjut dapat menimbulkan resiko perang di seluruh kawasan. Sekaligus menyerukan kepada Amerika Serikat untuk memprioritaskan diplomasi daripada keterlibatan asing. Sementara itu, pernyataan Araghchi dalam opini Financial Times yang terbit pada Selasa 8 Juli menyatakan bahwa pihak antara Iran dan Amerika sedang berada di ambang terobosan bersejarah. Namun lebih lanjut, Araghchi menyatakan bahwa harapan untuk kemajuan telah pupus, tepat hanya 48 jam sebelum putaran pembicaraan ke-6 yang dijadwalkan ketika rezim Israel melancarkan serangan militer tanpa alasan terhadap wilayah Iran. Juru bicara militer Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, Abu Ubaidah, beri pesan terbaru, sekaligus mengumumkan bahwa pasukan militer Israel di jalur Gaza berpotensi musnah. Operasi di Beit Hanon beri pukulan telak. Mengutip KBRI pada 9 Juli, hal ini diumumkan oleh Abu Ubaidah dalam pernyataan terbarunya. Ia mengatakan bahwa operasi Beit Hanon telah memukul telak tentara pendudukan Israel lantaran perlawanan telah menargetkan unit-unit penting IDF di wilayah yang menjadi TKP. Ubaidah menekankan bahwa perlawanan akan terus melanjutkan pertempuran melawan IDF dari utara ke selatan jalur Gaza dengan ancaman kerugian lebih lanjut setiap harinya. Ia memperingatkan adanya kemungkinan menangkap prajurit IDF tambahan di masa mendatang, sekaligus menekankan bahwa keteguhan hati rakyat Palestina dan keberanian perlawanan akan menentukan arah fase berikutnya, mengingat kehadiran pasukan Israel yang berkelanjutan di jalur Gaza justru akan menjadi keputusan paling bodoh yang diambil oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Jumlah warga Palestina yang ditahan di penjara Israel tertinggi hingga mencapai 10.800 orang, disebut menandai jumlah tahanan tertinggi sejak Intifada kedua pada tahun 2000 silam. Mengutip Palestine Chronicle pada 9 Juli, kabar ini menurut pernyataan bersama Komisi Urusan Tahanan, Masyarakat Tahanan Palestina, dan Asosiasi Dukungan Tahanan dan Hak Asasi Manusia Edimer. Dengan total 10.800 orang, di antara para tahanan terdapat 50 wanita dan lebih dari 450 anak-anak serta 3.629 tahanan administratif. Namun, angka tersebut tidak termasuk warga Palestina yang ditahan di kamp-kamp yang dikelola tentara Israel. Selain itu, ada juga 2.454 tahanan diklasifikasikan sebagai pejuang ilegal. Sebuah sebutan yang mencakup warga Palestina serta tahanan Arab dari Lebanon dan Suriah. Menurut kantor media tahanan yang dikutip dari Anadolu, tentara Israel menangkap lebih dari 17.000 warga Palestina, termasuk 545
wanita dan 1.360 anak-anak dari Gaza sejak Oktober 2023. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.